Oke, coba bayangin kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke Saqqara, Mesir. Di balik dinding batunya yang kuno, tersembunyi sebuah misteri yang usianya sudah 4.400 tahun. Nah, pada tahun 1964, para arkeolog menemukan sebuah makam yang unik banget, dan penemuan ini langsung memicu teka-teki yang menantang pemahaman kita semua tentang cinta dan hubungan di zaman dulu. Jadi, rahasia apa sih yang sebenarnya terukir di dalamnya? Yuk, kita lihat lebih dekat. Ini dia Nian Kenum dan Kenum Hotep. Mereka bukan orang sembarangan loh, mereka pejabat tinggi. Gelarnya pengawas ahli manikur di Istana Raja. Lihat deh cara mereka digambarkan dalam pelukan yang sangat intim, sampai hidung mereka bersentuhan. Dalam seni Mesir kuno, pose seperti ini tuh bukan sekedar pose biasa. Ini adalah bahasa cinta, sebuah simbol yang biasanya cuma diperuntukkan bagi suami dan istri. Dari sinilah muncul teori yang langsung bikin heboh. Jangan-jangan ini adalah bukti pasangan sesama jenis pertama dalam sejarah manusia. Tapi tunggu dulu, ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Ada sesosok figur yang sengaja dihapus dari dinding, ada silsilah keluarga yang bikin bingung, dan ada sebuah teori ketiga yang begitu radikal sampai-sampai bisa mengubah cara kita melihat semuanya. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari bukti-bukti yang mendukung teori pertama bahwa mereka ini adalah sepasang kekasih. Dinding makam ini seolah-olah lagi ngobrol sama kita lewat simbol. Pelukan mereka, cara mereka bergandengan tangan, bahkan detail kecil seperti simpul ikat pinggang mereka yang saling bersentuhan, semua ini adalah bahasa visual yang sama persis dengan yang dipakai untuk menggambarkan ikatan suci pernikahan di zaman itu. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri ada Nian Kenum Hotep dan Kenum Hotep. Nah, di sebelah kanan itu adalah pasangan suami istri dari makam lain di zaman yang sama. Posenya hampir identik. Ini jelas bukan kebetulan kan? Ini adalah sebuah pernyataan visual yang sangat kuat. Bahkan nama mereka sendiri itu seperti sebuah puisi. Kalau digabungkan, Nian Kahnum dan Khnum Hotep bisa diartikan sebagai bersatu dalam kehidupan dan kematian. Sebuah janji, sebuah ikatan abadi yang bahkan melampaui dunia ini. Dan ini dia petunjuk yang paling dramatis. Di adegan perjamuan ini, coba perhatikan baik-baik. Sosok istri Nian Khunum yang bernama Khenti Kawes itu sengaja dihapus, ditimpa plester. Sebuah tindakan yang secara visual seolah ingin menegaskan bahwa Nian Khunum hanya bersama Khnum Hotep untuk selamanya. Tapi tepat saat kita merasa jawabannya sudah ada di depan mata, sebuah fakta baru muncul dan ya langsung meruntuhkan semua asumsi kita. Jadi di sisi lain makam, kita menemukan ini. Nian Khunkhakh dan Khnum Hotep ternyata masing-masing punya istri dan anak-anak. Dan bukan cuma satu atau dua, tapi banyak anak. Fakta ini tentu saja bikin teori hubungan romantis jadi jauh lebih rumit kan? Nah, hal ini memunculkan teori kedua. Mereka ini sebenarnya saudara, kemungkinan besar kembar identik. Di zaman Mesir kuno, anak kembar itu dianggap istimewa, bahkan sering diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jadi, kedekatan mereka yang luar biasa ini bisa jadi adalah cerminan dari status unik mereka itu. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Masih ada satu teori lagi yang mungkin paling mengejutkan dari semuanya, yang bakal mengubah cara kita memandang seluruh misteri ini. Seorang pakar dari New York University mengajukan pertanyaan yang sangat radikal. Gimana kalau mereka ini bukan cuma kembar, tapi kembar Siam? Teori ini kedengarannya gila, tapi memberikan penjelasan logis yang mencenggangkan. Ini menjelaskan kenapa mereka selalu digambarkan menyatu, seolah-olah mereka berbagi satu tubuh. Kondisi seperti ini bisa jadi dianggap sebagai tanda dari dewa, yang juga menjelaskan kenapa mereka punya status yang begitu tinggi di istana. Jadi kekasih, saudara, atau kembar Siam? Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa status mereka, tapi mengapa kita begitu terobsesi untuk memberi mereka label? Sayangnya, tidak ada mumi yang ditemukan untuk tes DNA, jadi misteri ini kayaknya nggak akan pernah benar-benar terpecahkan. Tapi mungkin pelajaran terpenting di sini bukanlah tentang menemukan jawaban pastinya, melainkan tentang pertanyaan itu sendiri. Orang Mesir kuno itu punya satu kata yang keren banget, sneing. Kata ini unik karena artinya bisa luas sekali. Bisa berarti saudara, bisa berarti teman, tapi bisa juga berarti kekasih. Ini menunjukkan kalau cara pandang mereka terhadap hubungan manusia itu jauh lebih luas, tidak terikat pada kategori-kategori kaku seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, saat kita sibuk berusaha melabeli mereka, mungkin kita sebenarnya sedang lebih banyak belajar tentang diri kita sendiri kan? Tentang kebutuhan kita sebagai manusia modern untuk mengkategorikan segalanya daripada tentang kehidupan mereka 4.400 tahun yang lalu.
Pada akhirnya, di luar semua label dan perdebatan, ada satu kebenaran universal yang terungkap dari kisah mereka berdua. Gambar ini merasanya merangkum semuanya ya. Dua jiwa dalam perjalanan terakhir mereka, bergandengan tangan, melangkah bersama menuju keabadian. Entah itu ikatan cinta, persaudaraan, atau takdir biologis, makam bersama ini adalah sebuah monumen. Monumen bagi keinginan universal manusia untuk punya teman seperjalanan, sebuah ikatan yang memang dirancang untuk abadi. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Perlu nggak sih sebuah hubungan yang sudah berumur 4.400 tahun ini kita paksakan masuk ke label-label modern hanya supaya kita merasa paham? Atau bisakah kita cukup mengagumi kedalamannya dan membiarkan misteri mereka tetap abadi sama seperti ikatan mereka sendiri?